Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Bekti dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita awali kegiatan ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika sebelumnya kita telah mempelajari materi barisan dan deret aritmatika, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan berbagai soal ataupun masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Baik, kita mulai saja. Sekarang perhatikan gambar di layar berikut ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar sel amuba. Seperti yang kalian ketahui, sel amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Satu sel amuba akan membelah diri menjadi dua sel amuba. Kemudian, dua sel amuba masing-masing membelah diri menjadi 4 sel amuba. Begitu seterusnya. Nah, pembelahan sel amuba ini bisa kita tuliskan dalam bentuk barisan bilangan, yaitu, lihat di layar ini, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan geometri. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang barisan dan deret geometri. Sekarang, perhatikan dua barisan berikut ini. Barisan yang pertama adalah 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Sedangkan pada barisan yang kedua ada 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Perhatikan, dua barisan ini merupakan contoh barisan geometri. Dapatkah kalian menjelaskan mengapa kedua barisan ini dikatakan barisan geometri? Nah, sekarang perhatikan ya. Pada barisan yang pertama, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikali dengan 3. Kita lihat 3 didapat dari 1 kali 3. 9 didapat dari 3 kali 3, dan seterusnya. Sedangkan pada barisan yang kedua, baris suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa barisan geometri adalah, kita lihat di sini, next. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan tetap untuk dua suku yang berurutan. Sedangkan perbandingan tetap antara suatu suku dengan suku sebelumnya itu dinamakan dengan rasio atau dilambangkan dengan R. Kita lihat lagi, untuk barisan yang pertama tadi, rasio itu bisa dicari dari suku dengan suku sebelumnya, dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi di sini bisa dituliskan R sama dengan 3 dibagi 1, atau sama dengan 9 dibagi 3, atau sama dengan 27 dibagi 9, sama dengan 3. Nah, barisan geometri yang memiliki rasio lebih dari 1 itu dinamakan barisan geometri naik. Sedangkan kita lihat yang barisan yang kedua, rasionya bisa kita dapat dari 32 dibagi 64, atau 16 dibagi 32, atau 8 dibagi 16, sama dengan setengah. Kita lihat rasionya di sini lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1. Maka barisan geometri pada barisan yang kedua ini merupakan contoh barisan geometri turun. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan suku ke N tanpa harus mencari semua suku sebelumnya? Di layar ini sudah dituliskan R sama dengan UN per UN-1. Artinya R atau rasio adalah perbandingan antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Sedangkan UN atau suku ke N bisa kita cari dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, pertanyaannya,
dari mana rumus ini kok bisa suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N-1? Sekarang akan Bu Bekti jelaskan. Perhatikan di papan tulis berikut ini. Jika suatu barisan geometri itu dilambangkan suku-sukunya U1, U2, U3, dan seterusnya, maka bisa kita tulis di sini. U1 itu sama dengan A. Kemudian berarti kita cari U2 sama dengan A dikali R. Sekarang kita cari U3, berarti U2 dikali R. Nah, U2 kita substitusi dengan A kali R, sehingga bisa kita tulis A kali R dikali dengan R. Hasilnya adalah A R kuadrat. Sedangkan untuk suku keempat, U4 sama dengan U3 dikali R. U3-nya apa? Oh, U3-nya sudah ketemu. A dikali R kuadrat. Berarti kita substitusikan di sini. A kali R kuadrat dikali dengan R. Hasilnya A R pangkat 3. Begitu seterusnya. Sekarang, coba lihat kembali. Di sini, U2, ketika di sini 2, maka R-nya ada pangkat 1. U3, kalau di sini 3, R-nya pangkat 2. Ketika di sini U4, maka R-nya pangkat 3. Dari sini bisa disimpulkan bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Begini ya anak-anak, cara menemukan rumusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lihat di layar berikut. Untuk contoh soal yang pertama. Bu Bekti hapus dulu nih. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa A atau suku pertamanya adalah 3. Kita tulis di sini yang diketahui. A sama dengan 3. Kemudian R, berarti R bisa kita cari dengan perbandingan suku dengan suku sebelumnya. Berarti bisa ditulis negatif 6 per 3. Atau bisa dicari dengan negatif 12 dibagi negatif 6. Atau bisa dicari dengan negatif 24 per 12. Hasilnya adalah negatif 2. Karena yang ditanya adalah suku ke-8, maka kita cari dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. U8 sama dengan A. Nah, di sini kita tulis dengan 3 dikali R. R-nya adalah negatif 2 pangkat N. N-nya adalah 8. Berarti 8 min 1 sama dengan 3 dikali negatif 2 pangkat 8 dikurangi 1, 7. Nah, berarti 3 dikali negatif 2 dikali pangkat 7 berapa? Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah negatif 128. Sehingga 3 dikali negatif 128 hasilnya negatif 384. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita hapus dulu. Untuk soal yang kedua, diketahui suku ketiga
barisan geometri adalah 4. Dan suku ke-6 adalah 4/27. Yang ditanyakan A. Rasionya, B. Suku pertama, dan C. Suku ke-5. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Suku ketiganya adalah 4. Berarti bisa kita tulis U3 sama dengan 4. Kemudian suku ke-6-nya U6 sama dengan 4/27. Nah, untuk mencari rasio, kita lihat di sini. U3 berarti A R kuadrat sama dengan 4. Dari sini bisa kita ketahui A sama dengan 4 dibagi R kuadrat. Sedangkan U6 itu adalah AR pangkat 5 sama dengan 4/27. Sekarang A di sini kita substitusi dengan 4/R kuadrat. Ini 4/R kuadrat dikali R pangkat 5 sama dengan 4/27. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Sehingga R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 3. Nah, sehingga di sini 4R pangkat 3 sama dengan 4/27. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 4/27 dibagi dengan 4 atau dikali dengan 1/4. Di sini 4-nya kita coret. Hasilnya adalah 1/27. Ini adalah R pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah R. Jadi, R adalah akar pangkat 3 dari 27. Berapa hasilnya? Iya, R sama dengan, oh maaf, di sini 1/27. Sehingga R itu akar pangkat 3 dari 1/27. Hasilnya adalah 1/3. Yang kedua, yang ditanya adalah suku pertama. Suku pertama tadi adalah A. A di sini adalah 4/R kuadrat. Berarti bisa kita tulis A sama dengan 4/R kuadrat. Sama dengan 4/R kita ganti dengan 1/3. Jadi 1/3, 2. Nah, dari sini bisa kita hitung 4 dibagi 1/3 kuadrat itu /1/9. Nah, sehingga 4 dibagi 1/9 itu sama dengan 4 dikali 9/1. Hasilnya adalah 36. Itu ya anak-anak. Kemudian yang C, yang ditanya adalah suku ke-5. Berarti yang ditanya U5. Kalau U5 berarti A dikali R pangkat 4. R pangkat 4. Kita lihat di sini. A adalah 36. R-nya adalah 1/3. 1/3. Nah, pangkat 4. Di sini 36. 1/3 pangkat 4 itu artinya 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 1/4 tetap 1. 1 pangkat 4 maksud saya. 1 pangkat 4 tetap 1. Dan 3 pangkat 4 adalah 81. Sehingga hasilnya adalah 36/81. Atau kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 9, 4/9.
Nah, ini untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat kan ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke deret geometri. Kalau tadi kita belajar tentang barisan geometri, sekarang kita belajar tentang deret geometri. Nah, deret geometri merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan geometri. Artinya kalau suku-suku barisan geometri itu U1, U2, U3, maka deret geometri adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, berikut rumus penjumlahan N suku pertama deret geometri. Dilambangkan Sn. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini berlaku jika rasionya lebih besar dari 1. Kemudian, rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini berlaku jika R kurang dari 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang ketiga. Sini. Nah, contoh yang ketiga. Diberikan sebuah deret geometri sebagai berikut. 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri. Nah, kita selesaikan di sini ya. Sekarang bukti habis dulu. Oke, yang diketahui adalah A atau suku pertamanya adalah 2. Kita tulis di sini. A sama dengan 2. Kemudian, rasionya berarti R didapat dari perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya, yaitu 4/2 atau bisa dicari dengan 8/4 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan tentukan jumlah 7 suku pertama. Artinya yang dicari adalah S7. S7. Sekarang kita lihat rasionya adalah 2. 2 itu lebih besar dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kemudian min 1 per R min 1. Sekarang kita tinggal substitusikan. A 2, R itu 2, pangkat N, N-nya berapa? 7. Min 1 per R-nya 2 min 1. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Berapa hasilnya? 128. Kurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Sehingga hasilnya 2 dikali 127 sama dengan 254. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Bekti ajarkan di sini kalian paham dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.